Halo Sobat Energi Indonesia, di episode ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai energi baru terbarukan atau disingkat juga dengan EBT tentang perkembangan pembangunan energi terbarukan di Indonesia dan tantangannya secara umum. Untuk mendapatkan sedikit bayangan mengenai seberapa besar pembangunan energi terbarukan yang telah ada di Indonesia, yuk kita lihat data kapasitas terpasang pembangkit EBT per pulau yang tersebar di Indonesia tahun 2019 berikut ini. Untuk di Pulau Sumatera, total pembangkit listrik dari energi terbarukan ada sekitar 4.323 MW. Sedangkan di Pulau Kalimantan terdapat sekitar 346 MW total kapasitas pembangkit dari EBT. Untuk di Pulau Sulawesi, totalnya ada sekitar 1.251 MW kapasitas terpasang dari pembangkit EBT. Untuk Maluku, baru terdapat total 53 MW kapasitas terpasang dari energi terbarukan. Untuk Jawa Bali Nusra, total kapasitas terpasang cukup besar yaitu sekitar 4.325 MW. Sehingga total kapasitas terpasang pembangkit listrik dari EBT, baik yang off-grid maupun yang on-grid adalah sekitar 10,3 GW atau 14,8% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Well, 10,3 GW jika kita bandingkan dengan total potensi EBT yang Indonesia miliki, yaitu sebesar 420 GW, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia saat ini masih minim. Kira-kira mengapa demikian ya? Apa sebenarnya yang menjadi penghambat dan tantangan dalam pembangunan EBT di Indonesia? Nah, Sobat Energi, ternyata pemanfaatan EBT di Indonesia itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun potensi EBT yang kita miliki cukup besar, masih banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan pada saat menyusun kebijakan dalam rangka mempercepat pemanfaatan EBT di Indonesia. Di antaranya yaitu, yang pertama, harga yang masih mahal. Jika dibandingkan listrik yang bersumber dari pembangkit energi fosil dengan listrik yang bersumber dari pembangkit EBT, harga listrik yang berasal dari pembangkit EBT masih relatif lebih mahal. Di sisi lain, di negeri kita tercinta ini, meskipun pengadaan listriknya didominasi pembangkit konvensional yang relatif murah, masih terdapat golongan masyarakat yang perlu disubsidi oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan listrik, yaitu mereka saudara-saudara kita yang daya mampu belinya masih rendah. Oleh karena itu, tarif listrik EBT di Indonesia saat ini belum ditetapkan sesuai dengan keekonomian suatu proyek pembangkitannya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong harga EBT yang bisa sesuai dengan keekonomian untuk dapat menarik lebih banyak investor. Namun, di lain hal, bagaimana membuat kebijakan ini agar tidak terlalu menjadi beban negara? Salah satu solusi untuk dapat membuat EBT lebih bersaing, sektor pengembangan EBT ini idealnya nih harus diberi insentif yang lebih. Misalnya feed-in tarif atau pemberian fiskal insentif dengan durasi yang lebih panjang dan persyaratan yang lebih mudah. Kedua, market yang belum terbentuk. Karena pembangkit listrik energi terbarukan masih cenderung baru di Indonesia dan perkembangannya yang cukup lamban, maka pasar energi terbarukan di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik, sehingga belum banyak pemain-pemain di sektor energi terbarukan di Indonesia. Sedangkan, sebagaimana disebutkan dalam teori ekonomi kompetitif, bahwa makin banyak pemain dalam suatu sektor, maka akan terbentuk suatu pasar yang matang yang menghasilkan harga yang kompetitif. Salah satu kegiatan yang dapat membantu membentuk market EBT di Indonesia adalah dengan mengembangkan industri teknologi EBT di Indonesia. Pembangunan industri untuk komponen energi terbarukan dalam negeri saat ini masih kurang. Sedangkan peningkatan industri dalam negeri sangat penting untuk mendorong pembangunan EBT yang berkelanjutan.
Kalau nantinya Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri teknologi dan komponen-komponen lainnya yang dibutuhkan dalam pembangkitan EBT, maka dipastikan pembangunan EBT tidak lagi mahal seperti sekarang. Dan dikarenanya EBT dapat dibangun secara massif. Untuk itu, mari kita dukung pembangunan industri teknologi EBT dalam negeri. Yang ketiga, bank-bank lokal yang belum benar-benar memahami bisnis EBT. Di Indonesia, telah banyak pengusaha pembangkit energi lokal yang berusaha merambah bisnis energi terbarukan. Dan para developer lokal ini pada umumnya mengandalkan pinjaman dana dari bank lokal pula. Namun, sepertinya masih banyak bank-bank lokal yang belum memahami benar mengenai usaha di bidang energi terbarukan. Sehingga mereka cenderung menilai bahwa proyek energi terbarukan berisiko tinggi. Akhirnya, bank-bank lokal masih enggan memberikan pinjaman, dana atau loan kepada para developer lokal tersebut. Dengan adanya sosialisasi sharing knowledge mengenai bisnis EBT kepada bank-bank lokal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bisnis di sektor EBT Indonesia. Dan pada akhirnya dapat memperlancar proses pinjaman dana kepada developer lokal kita. Yang keempat, jaringan listrik di Indonesia yang belum mendukung EBT. Seperti yang sudah saya sampaikan di video energi terbarukan sebelumnya, bahwa salah satu sifat yang membuat listrik dari energi terbarukan ini berbeda adalah sifatnya intermittent. Sifat intermittent ini dimiliki oleh beberapa pembangkit seperti PLT Surya dan PLT Bayu. Karena sifat yang intermittent ini, maka seringkali kestabilan tegangan transmisi listrik yang dimiliki oleh PLN terganggu. Karena grid kita saat ini masih belum siap untuk menghadapi sifat intermittent tadi. Mungkin kini sudah saatnya kita menggunakan apa yang disebut dengan smart grid, agar sistem kelistrikan kita tidak terganggu dengan sifat intermittent tadi. Dan juga tidak kalah pentingnya pembangunan interkoneksi jaringan yang saling terhubung antar pulau di Indonesia. Sehingga supply demand management listrik di Indonesia dapat berjalan dengan sangat baik dan juga meningkatkan kestabilan jaringan listriknya. Nah, Sobat Energi, kalau menurut kalian apa sih solusi untuk Indonesia agar pembangunan energi terbarukannya dapat berkembang dengan positif dan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bersih, lebih hijau dan memiliki pembangunan yang berkelanjutan ke depannya? Ditunggu ya ide-ide kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih udah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena kedepannya akan ada konten-konten yang lebih menarik lainnya di sektor energi Indonesia. Sampai jumpa, dah.